Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang saleh-salehah, anak-anak ibu yang ceria, anak-anak ibu yang penuh dengan semangat. Insya Allah kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ketemu lagi dengan Mapel IPA. Kali ini kita akan membahas tentang cermin cekung. Sebelum mulai pembelajaran, sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita ada dalam Quran Surat An-Nur ayat 35, yang artinya pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran. Cermin dibagi menjadi dua. Masih ingat ya, sebelumnya kita belajar tentang cermin datar ya. Jadi cermin dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah datar, yang biasa kita gunakan untuk bercermin. Kemudian yang kedua adalah cermin lekung. Cermin lengkung ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu cekung dan cembung. Untuk cermin cekung, contohnya bagian sendok yang masuk ke dalam, seperti gambar, sedangkan cermin cembung adalah bagian belakang dari sendok. Kali ini kita akan mempelajari tentang cermin cekung terlebih dahulu. Cermin cekung disebut juga dengan konkav, yaitu cermin positif atau cermin konvergen, artinya mengumpulkan sinar. Jadi bentuknya seperti ini, bagian dalam ini adalah cermin cekung. Kalau kita lihat, sinar datang, maka dipantulkan. Jadi sinarnya terkumpul ya. Nah, ini yang disebut dengan konvergen. Bentuknya melengkung dan permukaannya memantulkan cahaya ke arah dalam. Bayangan yang terbentuk bisa maya atau nyata. Kalau kemarin cermin datar, bayangan terbentuk hanya bayangan maya, sedangkan untuk cermin cekung bisa maya atau nyata. Perbedaan bayangan nyata dan maya. Kalau bayangan nyata, dia dihasilkan dari perpotongan sinar pantul. Tidak dapat dilihat mata, tetapi dapat dibentuk atau ditangkap pada layar. Sedangkan bayangan semu, bayangan yang dihasilkan dari perpotongan perpanjangan sinar pantul, bisa langsung dilihat mata, tidak dapat dibentuk atau ditangkap pada layar. Ya. Ini adalah bagian ruang pada cermin cekung menurut dalil Esbah. Jadi kalau ini adalah O, titik pusat cermin, kita ibaratkan ini lengkung ini, kalau misalnya utuh, dia berarti berbentuk seperti bola, maka tengah-tengah dari bola ini disebut dengan M atau titik pusat kelengkungan cermin. Ya, ini ada M. Kemudian ada F. F ini adalah titik api atau fokus. Nilai F ini adalah setengah dari jarak O ke M. Sedangkan O ke M ini adalah jari-jari. Ya, jadi OF ini sama dengan setengah dari OM. Perpanjangan OM adalah sumbu utama cermin. Jadi garis ini sumbu utama. PM, P, dan M, ya ini titik M, ini titik P, merupakan sumbu tambahan yang berfungsi sebagai garis normal. Nilainya sama dengan jari-jari. Kemudian antara O dengan F ini adalah ruang pertama, F dengan M ruang kedua, M sampai tak terhingga ini adalah ruang ketiga, sedangkan O sampai tidak terhingga ya ke arah ke sini sebelah belakang cermin adalah ruang keempat.
Sinar istimewa cermin cekung ada 3. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Ya, ini sumbu utama. Ya, ini sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Perhatikan gambar. Ya, jadi datang sejajar bentuknya. Terus setelah mengenai cermin cekung, maka akan dipantulkan ke titik fokus. Nah, ini sinar istimewa pertama. Sinar istimewa kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Perhatikan gambar. Ya, sinar datang, sinar pantul. Ya, perhatikan arah panahnya. Karena dia masuk menuju ke cermin, maka ini adalah sinar datang. Lalu dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya, ini adalah sinar pantul. Kemudian, sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, di sini titik M, akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Jadi sinar datang melalui titik M, akan dipantulkan melalui M kembali. Perhatikan gambarnya. Ya, ini sinar datang. Nah, ya, jadi bolak-balik arah sinarnya. Yaitu tadi 3 sinar istimewa cermin cekung. Pembentukan dan sifat bayangan pada cermin cekung. Letak dan sifat bayangan tergantung pada letak benda. Ya, tadi ada 4 ruang. Jadi tergantung dari bendanya terletak pada ruang 1, 2, 3, atau 4. Bagaimana cara menentukan sifat bayangan? Kita dengan cara menggambarkan 2 dari 3 sinar istimewa cermin cekung. Kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Benda berada di antara titik O dan F. Ya, tadi O dan F adalah ruang 1. Dan ini adalah bendanya. Kita ingin mengetahui bagaimana bayangan yang terbentuk. Nah, ini adalah 3 sinar istimewa yang sebelumnya. Kita hanya akan menggambarkan 2 dari 3 sinar ini. Yang pertama, ya, nah, ini sinar yang nomor 1, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, lalu dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini seperti ini. Kemudian titik putus-putus adalah perpanjangan dari sinar pantul yang terletak di belakang cermin. Oleh karena itu digambarkan dengan putus-putus. Nah, kemudian sinar istimewa berikutnya, ya, sinar melalui M dipantulkan kembali melalui M. Ya, ini menembus ke belakang cermin. Terjadi perpotongan antara garis putus-putus yang berwarna biru dengan putus-putus yang berwarna kecoklatan. Kemudian kita buat panah seperti ini. Ini adalah bayangan dari benda yang diletakkan pada ruang 1. Maka sifat bayangan yang nampak, yang timbul apabila benda diletakkan pada ruang 1 yaitu, kita perhatikan gambar. Di sini karena dia perpotongan dari garis yang putus-putus, maka sifatnya maya. Sedangkan karena panahnya di atas, maka bersifat tegak. Kita lihat bayangannya lebih besar dari bendanya, maka diperbesar. Jadi apabila benda diletakkan pada ruang ke-1, maka bayangan yang terbentuk ada di ruang 4. Sifatnya maya, tegak, dan diperbesar. Benda yang berada tepat di titik fokus atau F. Kita masih menggunakan sinar istimewa ini ya. Kita ambil 2 dari 3. Kita ambil sinar yang pertama, ya, sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik F. Kemudian kita ambil sinar yang ketiga, ini datang melalui titik M, dipantulkan lagi kembali melalui titik M. Kita lihat perpotongan garis
perpotongan garis putus-putus antara yang sinar pertama dengan sinar kedua ini, ya, dia jaraknya sangat jauh sehingga seakan-akan bayangan tidak terbentuk atau berada di tempat yang jauh tak terhingga. Maka sifat bayangan yang terbentuk yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Nah, bagaimana jika benda diletakkan di antara ruang F dan M? Ini berarti berada pada ruang 2. Sama, kita gambarkan 2 dari 3 ini. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik F. Kemudian, kita gambarkan sinar yang kedua ini. Sinar datang melalui titik fokus. Nah, yang warna biru, perhatikan panahnya, sinarnya masuk, berarti sinar datang melalui titik fokus, lalu dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan di sini terjadi perpotongan antara garis sinar istimewa yang pertama dengan sinar istimewa yang kedua. Nah, perpotongan ini akan membentuk bayangan dari benda. Karena bayangan terletak di depan cermin, ya, bukan merupakan garis perpotongan, maka sifatnya nyata. Dari gambar kita bisa lihat nyata, terbalik, dan diperbesar, dan berada pada ruang 3. Benda yang berada di titik pusat kelengkungan cermin atau tepat di titik M, bagaimana sifat bayangannya? Sama, kita menggunakan sinar istimewa nomor 1 dan nomor 2. Sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Lalu sinar datang melalui titik fokus. Kalau melalui berarti dia melewati fokus terlebih dahulu, lalu dipantulkan ke sumbu utama. Di sini terjadi perpotongan antara yang garis warna kecoklatan dengan garis warna biru. Lalu kita gambarkan bayangan yang terbentuk. Nah, hasilnya apabila benda diletakkan di titik M, tepat pada titik M, maka bayangan yang diperoleh bersifat nyata, terbalik, dan sama besar. Bagaimana benda yang berada di antara M dan tak terhingga? Jadi letaknya antara M sampai sini ya, atau berada pada ruang ketiga. Sinar datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan melalui titik fokus. Lalu sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Ada perpotongan antara garis yang kecoklatan dengan biru. Ya, posisinya berada di ruang 2. Nah, kita lihat di gambar, maka bayangan yang terbentuk di sini adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Insya Allah kalian paham ya proses pembentukan bayangan. Nah, sampai di sini materi dari Ibu. Jika ada materi yang tidak dimengerti, kurang dipahami, silakan dikomunikasikan di WA group. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.